Bapak Ibu yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan Direktur Simonet, Dr. Gatot Hari Priyowijanto. Kami persilakan. Yang terhormat Pak Rektor UGM, Pak Pratikno, Rektor Unan, Pak Ferry, Dr. Taiful, Pak Rektor Unmul, Pak Samudin, Rektor Unsur, Pak Edi Wono, Pak Rektor Undip, Antoni Wakili, Pak Sudarto Hadi, Pak Heru dari UK B4, kawan-kawan semuanya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan saya bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu di sini dalam rangka persiapan pengembangan konsorsium yang kita akan sepakati hari ini tentang Inter-University Consortium for Global Health. Saya apresiasi dengan kegiatan atau inisiatif daripada pembentukan konsorsium ini, karena memang di dalam program KIPI kami kebetulan termasuk salah satu tim yang mengurusi DevSoft Jerman pertama, di mana telah disepakati 230 ISD yang akan dikirim dalam 4-5 tahun. Sampai saat hari ini sudah 45 calon PSD yang sudah berangkat atau terpilih. Nah, harapan kami dari konsorsium ini, langkah awalnya bisa menseleksi 2 atau 3 atau 5, kalau bisa lebih, dari tiap universitas itu untuk langsung bisa dipersiapkan membuat riset bersama dengan universitas di sini atau dengan Jerman untuk bisa diusulkan menjadi kandidat PhD ke Jerman sebagai langkah awal persiapan misalkan. Jadwal yang ditunggu oleh Dikti itu sampai September, proposal itu yang diharapkan dari letter of acceptance dari partner yang ada di Heidelberg atau Kontinen atau yang lainnya di mana network itu terjadi, itu bisa dipercepat misalkan, sehingga pada Oktober-November itu akan ada seleksi mereka yang terbaik untuk diwawancara sehingga tahun depan bisa berangkat ke Jerman. Salah satu alternatif. Karena DevSoft 1 ini harus kita isi secepatnya, Pak. Dalam arti dulu kita rancangnya mudah-mudahan 3 tahun maksimal 4 tahun udah terserap, minimal dan terdeteksi oleh siapapun juga yang akan mengembangkan. Kemudian DevSoft 2 atau tindak lanjut dari ini kita memang mengusulkan dari tim kita kepada Didi dan Pak Joko, terus suratnya berarti menuju ke Bappenas. Itu adalah 10 center atau konsorsium yang terkait dengan kebutuhan daripada pengembangan daripada DevSoft 1. DevSoft 1 itu ada sekitar 14 bidang yang kita ingin kembangkan, tapi ada satu bidang yang ditolak, ada bidang pertahanan. Karena itu kita usul pertahanan, Jerman langsung mencoret karena ini sudah terlalu sensitif. Yang 13 ketahanan pangan, kemudian kesehatan, iklim, kemudian IT, kemudian juga masalah bangunan dan sebagainya. Itu kita sepakati yang untuk mendorong kerjasama antar universitas. Nah, dengan adanya ini kan jadi lebih cepat kita bisa mencari kandidat-kandidat maupun menyiapkan daripada program itu sendiri. Salah satu yang kita coba kembangkan bersama UGM bersama universitas yang lain adalah fast track. Di fast track itu adalah salah satu cara kita mencari kandidat yang masih baru, masih fresh dari universitas yang akan menjadi dosen atau peneliti. Jadi S1 dan S2 dalam 5 tahun, terus kemudian kita beri ruang untuk dia menjadi staf pengajar dan kita sekolahkan ke Jerman dengan program DevSoft 1 ini. Nah, itu juga salah satu peluang yang bisa dipersiapkan. Dan sampai saat ini sudah terjadi sekitar 7 konsorsium. Di konsorsium daripada transportasi, konsorsium taman pangan, konsorsium daripada iklim, konsorsium daripada IT dan sebagainya. Mereka masing-masing sedang menyiapkan program-programnya. Kemarin 2 minggu yang lalu kita diskusi dengan Diti akan mengundang semuanya ke Jakarta untuk mengkompilasi, mengkonsolidasikan untuk melengkapi daripada usulan yang sudah diusulkan di Bappenas, di mana Bappenas akan bernegosiasi dengan pihak Jerman. Secara informal kami sudah mendekati Jerman, memang ini masih
negosiasi, karena biasanya satu usulan itu perlu 2-3 tahun sampai ditandatangani. Desktop 1 itu intensif kita 1 tahun 3 bulan itu insentif intensif kita lakukan akhirnya ditandatangani oleh ICNDP sama DAD, kemudian diantaranya menjadi dengan Menteri Keuangan dan KFP. Itu yang sudah berjalan. Nah, harapan kita proposal yang detail ini kalau kita bisa selesaikan dalam 2-3 bulan sehingga dari satu kompilasi menjadi bahan usulan Bappenas pada saat negosiasi antar negara. Jadi prosedurnya semacam itu. Itu negosiasi antar negara, kemudian kita lihat bersama-sama masih perlu waktu 1 tahun, 2 tahun lagi sampai dia betul enggak. Dan memang panjang kalau nggak usah, apalagi untuk bayar utang. Kalau yang paling kan kita bayar utang, sekolahkan 230 orang dengan uang hitung kita hitung sekitar 600 juta per satu kandidat sampai selesai. Itu totalnya 9 juta euro, dan kita dipotong 18 juta. Sekarang kemarin yang kita coba usulkan sekitar 280 juta euro untuk 10 tahun. Tapi ini masih usulan kita. Tapi usulan global ini kita harus isi dengan proposal yang disiapkan oleh Pak Yodi dan kawan-kawan yang akan kita tunggu. Langkah pertama adalah menyiapkan kandidat. Sambil ini juga kita siapkan. Yang kedua, kami usul ke Pak Rektor. Semuanya kebetulan akan mengumpulkan beberapa universitas bersama Wila dan bersama dengan kawan-kawan ini. Saya ingin undang konsorsium ini. Mungkin ini hanya satu penggiatan awal. Mohon dikoreksi. Salah satu, misalkan satu dokter dan salah satu teknisi IT-nya. Sehingga networking yang tadi diceritakan Pak Yodi untuk penguatan kapasitas terjadi ini bisa kita mulai bulan ini. Di Bapak mau nyediain transportasinya 2 orang di sana kami urusin. Dan kita latih 3-1 minggu promosi di sananya. Tapi kita akan menyiapkan workshop bersama, kerjasama bersama langsung online antar 5 universitas ini, tapi yang terkait dengan program ini maupun program yang lain. Kami sudah melakukan fast track 9 itu dengan unsur, dengan Undip, dengan ITB, dengan UI, dengan ITS, dengan Unipro, dan ini yang sudah jalan tahun lalu. Tahun ini bisa fast track sedang kita siapkan, termasuk ini 7 konsorsium ini juga akan kami tawarkan sehingga tidak hanya ketemu setahun sekali, setahun 2 kali, setelah itu nunggu kodrat atau nunggu negosiasi yang panjang ini, tapi kan kegiatan ini juga bisa berjalan dengan disiapkan dengan baik. Tapi yang kedua, proposal yang akan jadi ini kami sarankan tidak hanya untuk Jerman saja, tapi juga beberapa pulang-pulang dari beberapa negara juga bisa kita siapkan. Dalam arti kata, roadmap yang kita siapkan oleh konsorsium selama 5 tahun, 10 tahun yang setelah Pak Jody ini, itu sudah ketahuan. Blok-blok apa yang nanti bisa dibiayai dalam negeri, luar negeri, industri, Jerman, Prancis, apapun juga, sehingga bisa kita tawarkan kepada siapapun juga, sehingga roadmap-nya ini tercapai yang dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, itu adalah kami kebetulan edukasi untuk pengembangan pendidikan jarak jauh di Asia Tenggara. Nah, kalau yang 5 ini intinya bergabung dengan Thammasat atau kasus universitas di Thailand, atau dengan beberapa universitas Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Filipina. Langkah berikutnya ini kan terjadi pertukaran mahasiswa, pertukaran riset akan cepat terjadi karena ASEAN 2015 sudah komitmen daripada pimpinan kita semua. Jadi dokteran Thailand di sini, yang jelas Malaysia banyak sekali. Saya waktu saya ngurusi PLN 3.750 mahasiswa dokteran di sekian universitas dari 7.000 mahasiswa asing. Itu separuhnya itu dokteran. Dan memang pendidikan dokteran di Indonesia relatif lebih terbuka, lebih murah mungkin untuk orang Malaysia karena banyak hal yang mereka laporkan bahwa ini saya akan ingin sebanyak mungkin kalau bisa, tapi kan dibatasi juga. Nah, yang di dalam kegiatan yang praktis ini kita bisa menindaklanjuti apa yang perlu kita kembangkan bersama sehingga dalam tahun ini apa yang bisa kita siapkan bersama, tahun depan apa yang kita siapkan bersama, dan sehingga sinergi ini terjadi dengan baik. Saya senang sekali bahwa konsorsium terjadi. Ya, ayo kita isi bareng-bareng. Apapun juga kita lakukan bersama untuk anak-anak kita juga generasi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.